kami dalam channel Santri di Explorer. Di channel ini kita akan mengeksplor berbagai macam kehidupan flora maupun fauna. Tujuannya adalah untuk kita tafakuri bersama dalam rangka memperkuat keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengenal lebih dekat makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam episode ini kita akan membahas tentang salah satu ciptaan Allah yang luar biasa yang bernama semut. Nanti kita akan bertanya-tanya dengan seseorang yang insya Allah beliau tahu perihal tentang masalah semut. Penasaran? Oke, tonton terus videonya. Baiklah, masih bersama dengan kami dalam channel Santri di Explorer. Dalam kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan bintang tamu kita yang bernama Abang Den. Apa kabar Bang Den? Alhamdulillah baik. Beliau ini seorang guru ngaji Al-Quran. Biasanya saya bertanya-tanya dengan beliau tentang masalah Al-Quran, masalah tajwid, masalah ilmu fikih dan lain sebagainya. Namun dalam kesempatan kali ini saya akan coba bertanya kepada beliau perihal masalah semut. Namun sebelum kita mulai, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol sebentar dengan beliau. Kata beliau, kalau acara ini ingin berkah, jadi harus kita baca Al-Quran terlebih dahulu. Mari sama-sama kita dengarkan, kita simak baik-baik lantunan ayat Al-Quran yang akan beliau bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza atau ala wadin namli قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. Sadaqallahul azim. Allah, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Betapa indah tadi lantunan ayat Al-Quran yang dibacakan oleh Abang Den. Itu kalau tidak salah surah An-Naml ayat berapa? Ayat 18 dan 19. Oh, luar biasa. Jadi hari ini kita mau membahas tentang semut dan beliau bacakan ayat Al-Quran yang berkaitan dengan semut. Oleh karena itu kita tidak berpanjang-panjang kalam. Jadi langsung saja saya ingin bertanya-tanya dengan Bang Den terkait tentang masalah semut. Oke, semut itu sebetulnya termasuk hewan apa Bang Den? Semut itu termasuk ke dalam jenis hewan serangga. Oh, serangga. Biasanya kan kalau binatang-binatang itu ada suku-sukunya ya? Iya, benar. Nah, dia termasuk ke dalam suku apa tuh Bang? Dia termasuk ke dalam suku Formicidae. Oh, Formicidae. Ingat itu ya di rumah semuanya. Formicidae. Apa itu Formicidae? Saya juga nggak tahu. Kita tanya Bang Den.
Formicidae ialah binatang yang hidupnya berkelompok dan suka bersosialisasi. Jadi binatang yang hidupnya suka berkelompok dan suka bersosialisasi. Nah, ini hampir mirip-mirip dengan lebah, Bang Den ya? Iya, benar. Apa dia satu suku atau gimana, Bang Den? Satu suku Oh, satu suku dengan semut. semut. Nah, kalau lebah tuh biasanya hidupnya kan tadi berkoloni. Nah, dalam setiap koloni itu jumlahnya biasanya banyak. Bagaimana kalau dengan semut, Bang Den? Sama, kalau semut itu satu koloni itu jumlahnya ribuan. Oh, ribuan. Kalau jumlah terperincinya kita nggak bisa ngitung ya. Gitu. Ya, kurang kerjaan juga kalau Iya. kita segala ngitungin semut di setiap sarang-sarangnya. Masih berbicara tentang semut ya, Bang Den. Semut itu kan jenisnya banyak ya. Iya. Bahkan di seluruh dunia ini hampir seluruhnya ini di negara-negaranya tuh ada semut. Iya. Kalau tidak salah ada beberapa negara yang nggak ada semutnya, seperti Greenland, kemudian Islandia dan lain sebagainya. Biasanya daerah-daerah yang dingin. Sebetulnya spesies semut itu jenisnya ada berapa, Bang Den? Jenis dari spesies semut itu ada 12.000 jenis spesies semut. 12.000 lebih mungkin ya. Lebih. 12.000 jenis semut. Wah, kalau kita satu persatu sebutkan namanya mungkin habis durasi kita, Bang Den ya. Benar. Heeh. Panjang. Nah, begini, semut ini kan terkadang dianggap oleh masyarakat sebagai hama atau apa sih semut? Hanya hewan kecil, nggak ada gunanya dan lain sebagainya. Sebetulnya semut itu memang betul-betul kecil dan lemah atau bagaimana, Bang Den? Tidak. Semut itu adalah binatang terkuat di dunia. Oh, semut binatang terkuat di dunia, Masya Allah. Jadi mengalahkan gajah ya kalau Iya, begitu? benar. Kalau gajah itu hanya kuat mengangkat 2 kali lipat dari berat badannya. Kalau semut itu 50 kali lipat dari berat badannya. 50 kali lipat mampu diangkat oleh semut. Berarti kalau misalkan saya ini kan beratnya kira-kira 50-an lah. Jadi 50 kali 50 50 berarti sama dengan setengah ton. Berarti sama artinya saya ngangkat setengah ton. Waduh, kalau manusia nggak Siap. bakalan kuat ya. Wah, luar biasa. Sebenarnya ada nggak binatang yang lebih kuat lagi dari semut itu? Ada, yaitu kumbang badak. Dia kuat mengangkat 850 kali lipat dari berat badannya. Kumbang badak. Badak. Berbicara tentang semut, biasanya kan semut itu tadi hidupnya berkoloni, Bang Den ya. Iya. Sebetulnya dalam koloni semut itu mereka punya tugas masing-masing atau tugasnya sama, Bang Den? Mereka itu terbagi-bagi tugasnya. Terbagi-bagi tugasnya. Apa saja? Ada sebagai semut pekerja. Semut pekerja. Ingat tuh, semut aja kerja. Ya, makanya kalau jadi orang nganggur malu sama semut. Lanjutin, Bang Den. Semut pekerja itu terbagi-bagi lagi menjadi 3. Ada jenis minion, medium, dan mayor. Jenderal nggak ya, Bang Den? Nggak Jenderal. Oh, nggak ada. Berarti sampai di mayor. Mayor tuh mungkin lebih besar daripada Lebih besar. semut-semut yang lain. Selain itu ada lagi, Bang Den? Ada lagi, ada yang jenis pejantan dan ada yang mendiami koloninya itu bernama ratu semut. Ratu semut. Jadi ada yang namanya ratu semut. Kalau raja semut gak ada. Adanya ratu Ratu semut. Selanjutnya nih, Bang Den. Tadi kan Bang Den membacakan ayat Al-Qur'an ya, Iya. yang berkaitan dengan semut. Sebetulnya apa sih hubungan ayat Al-Qur'an tadi dengan semut? Hubungan ayat Al-Qur'an tadi dengan semut, ya, bahwasanya dulu itu dikisahkan dan diabadikan di dalam Al-Qur'an tentang seekor semut atau pemimpinnya, jenderal semut. Jadi ada kisah semut di situ Iya, ya. ada kisah semut. Seperti apa tuh kisahnya, Bang Den? Seekor semut sebagai jenderalnya yang memerintahkan kepada prajurit-prajuritnya sebagai pekerja ini nih, prajuritnya, agar memasuki kembali sarang-sarang mereka atau koloninya. Itu di zaman Nabi siapa, Bang Den? Di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Di zaman Nabi Sulaiman alaihi Salam. salam. Jadi tuh, ingat tuh. Jadi peristiwa itu ada di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Kemudian bagaimana tuh sikap Nabi Sulaiman ketika mengetahui koloni semut tersebut masuk ke dalam sarangnya? Reaksi dari Nabi Sulaiman itu dia tersenyum dan tertawa. Tersenyum dan Tertawa. tertawa. Oh iya, Nabi Sulaiman tuh
salah satu nabi yang diberikan kelebihan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu memahami bahasa binatang. Oh, pantas saja ya Nabi Sulaiman tersenyum. Mungkin prajurit yang lain mah agak tahu ya. Nggak tahu. Tapi Nabi Sulaiman paham, Nabi Sulaiman tahu. Kemudian selanjutnya setelah itu kemudian setelah Nabi Sulaiman mengetahuinya, lalu Nabi Sulaiman itu memerintahkan pada tentaranya agar berhenti sejenak. Supaya prajurit-prajurit yang tadi itu masuk ke dalam koloninya. Dan tidak terinjak oleh tentaranya. Tentara Nabi Sulaiman alaihi salam, luar biasa itu kisah di dalam Al-Qur'an. Nama semut diabadikan di dalam Al-Qur'an. Nah, dalam potongan ayat tadi itu Bang Den, ada kalimat antashkuro ni'matakallati an'amta alayya. Nah, itu hubungannya antara Nabi Sulaiman melihat semut kemudian dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya apa tuh hubungannya, Bang? Ini sebagaimana yang tadi saya sudah bacakan di awal, bahwasanya itu semut kuat mengangkat beban berat 50 kali lipat dari berat tubuhnya. Sama seperti manusia. Manusia pun memiliki beban, yaitu beban hidup. Tapi perbedaan antara beban manusia yang dipikul oleh manusia dengan yang dipikul semut itu, semut tidak pernah mengeluh memikul beban 50 kali lipat beratnya dari berat badannya. Sementara manusia itu terkadang suka mengeluh. Berarti ini pelajaran berharga yang luar biasa. Betapa semut itu walaupun ya diberikan tugas, dia bekerja dan nggak pernah bermalas-malasan, semut nggak pernah mengeluh. Sementara kita terkadang-kadang ya sering mengeluh dengan beban hidup yang kita hadapi. Kurang bersyukur ya Bang Den kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke Bang Den, kita nggak berlama-lama nih berbicara tentang semut. Kalau kita lama-lama ngomongin semut, lama-lama kita kesemutan. Iya itu dia. Kaki kita rupanya udah kayak kesemutan. Ya, oke baik. Pemirsa semua yang ada di rumah, tadi kita sedikit berbincang-bincang tentang masalah semut. Kita bertafakur, kita berpikir tentang salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa ini. Semut mungkin dianggap kecil oleh manusia, tapi ambillah pelajaran berharga yang bisa kita dapatkan dari semut tersebut. Betapa semut adalah binatang yang hidup dengan berkelompok, selalu bersatu, bahu-membahu. Bahkan ketika dia nggak sanggup mengangkat satu barang, datang temannya yang lain membantu mengangkat makanan tersebut atau barang yang dibawa oleh semut tersebut. Kalau semut saja mampu melakukan hal itu, bagaimana dengan kita manusia yang padahal kita punya akal gorizi, sementara semut hanya memiliki akal tobi'i. Inilah bahasan kita dalam episode kali ini. Jangan lupa tonton terus videonya, karena nanti kita akan mengulas kembali tentang flora dan fauna untuk bahan tafakur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam santri The Explorer. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ben.